Iya, ini lokasi ini harusnya tidak ada airnya, tapi debit air naik sehingga ya sampai ke sini-sini juga pelatarannya sehingga menyempit, guys. Tapi saya rasa ini air baru datang kayaknya ya, karena ini juga gerimis juga di sini. Ya, semoga saja nggak terjadi banjir bah atau bandang. Tapi kalau banjir bah kita harus sudah mempersiapkan kondisinya ya. Jadi memang bolang situasi kayak gini harus hati-hati ketika bah datang. Nah ini tinggi, jadi sampai udah sebelum terjadi apa-apa udah mikir dulu. Nah ini kalau ketika datang atau datang tiba-tiba langsung besar, kita bisa langsung naik, otaknya diarahkan untuk naik ke atas dengan berbagai lingkungan yang seperti ini sih. Nah ini, jadi itu yang namanya safety. Jadi sebelum terjadi itu udah diperhitungkan. Nah bagi siapapun Anda seorang pecinta petualang pasti udah paham lah situasi-situasi seperti itu. Entah itu sebagai pendaki gunung atau yang lain. Jadi ketika dalam keadaan perjalanannya ada suatu bencana alam dadakan atau suatu keadaan yang mendesak, itu minimal sudah terpikirkan proses evakuasinya atau penyelamatan diri secara cepat dan singkat. Jadi otak itu tidak harus mikir lagi, udah semacam kayak diprogram kayak gitu. Ini ada batu merah. Nah ini baliknya masih basah. Wow, ini kayaknya kita nemu tapak jalak loh guys. Coba saya akan airin. Wow, ini ada batu lagi nih. Nanti kita cek aja. Kita airin ini dulu. Wah, jatuh guys. Mana guys? Oh, ini guys. Ini batu bertali air. Tapi tapak jalak bukan ya. Wow, kita nemu tapak jalak guys di sini guys. Ini tapak jalak berasal dari batu rijang sebenarnya batu ini, tapi ini udah lama sekali menjadi batu tunggal atau lepas dari induknya sehingga dia udah membentuk batu tunggal seperti ini guys. Nah ini agak seratnya agak hilang, tapi di sini kelihatan jelas, tapi juga agak hilang. Ini bisa jadi super, bisa jadi biasa saja ini. Karena tapak jalak selalu seperti itu, jadi kita masukin kantong yang kayak gini. Oke, nggak perlu digedar-gedar ya guys. Ini kita masukin kantong. Nah, oke, dimanapun Anda berada. Ini apa ini, keong guys? Wow, ini apa lagi nih? Wow, ini batu apa? Batu apa ini? Adventurin. Oke, kita buang saja. Ini kita batu bertali air kayak gini, kita harus teliti ngeceknya guys. Siapa tahu ada yang bertabrakan atau yang kurung. Nah, ini jasper coklat namanya. Kita buang, nggak masuk. Ini kita cek lagi, ini apa? Ini bulu monyet, tapi ini larinya udah ke asbes ya. Oke, kita buang saja. Kita jalan menuju puncaknya atau menuju awalnya, biar kita mulai dari situ biar lebih teratur jalannya. Jadi seperti itu guys, pembolangan seperti itu. Orang berpetualang apapun, seperti halnya kemarin, ketika kita mau menjalani medan yang sangat berat dan resikonya kita udah pikirkan dulu, yaitu resikonya jatuh, terpeleset. Nah, ketika itu kita sebelum berangkat itu udah terpikirkan. Ketika saya jatuh, ketika saya ini udah terpikirkan apa yang harus saya lakukan. Nah, jadi ya minimal itu ada perencanaan. Nah guys, ini guys. Nah ini kuarsa ya maksudnya, tapi warna-warninya agak bagus ini. Ini batu-batu kayak gini di sini dianggap sepele guys, tapi di tempat lain tak jamin ya, batu nyari kayak gini aja ini susahnya minta ampun. Nah di sini berserakan model-model yang lain, baik suseki, biseki, giok, batuan tapak jalak, batuan unik, batuan antik. Nah di sini ini berserakan guys sebenarnya guys. Jadi karena saya udah udah otomatis mengeliminasi batuan-batuan yang dianggap saya biasa, itu jadi nggak perlu saya review tiap batu itu loh guys. Nah batuan kayak gini aja di tempat lain mau cari masak guling-guling ini nggak mesti dapet ini. Padahal hanya batuan biasa, tapi kelihatannya terlihat ini seperti kayak berlian-berlian loh, itu seperti kayak perak-perak kayak gitu. Nah itu susahnya guys. Jadi kadang saya hanya mereview yang menurut saya masih unik, masih langka. Tapi ya, sebenarnya kalau saya mereview yang sebenarnya itu setiap batu di sini di tempat lain itu susah ditemukan, ya seperti itu. Nah walau hanya batu tali air kayak gini, kuarsa, ini batu hijau. Oh bukan. Nah kita lanjut dulu. Kayaknya ini air datang tapi nggak besar ini. Udah membesar lagi. Wah iki guys,
kita nemu batu kayak gini. Batunya biasa, warnanya kuning. Ini ada tapak jalaknya tapi agak menceng, ini nggak tap bawah ini ya. Cuman saya penasaran ini dalamnya seperti apa ya. Nah, oke, kita geder aja dulu. Siapa tahu ada yang bagus. Ternyata dalamnya hanya hitam, guys. Nah, hanya hitam kayak gini, ada urat-urat kuning, ada kayak pirit-piritnya juga. Oke, kita buang saja. Kita nyari lagi. Nah, ini batunya. Ini kendit timbul. Ini kayak anak pang, ini kenditnya kayak sekilas kayak apa ya? Kayak kece juga kayak gini. Ini kenditnya keren juga, tapi ini biarpun di sini buahnya kayak gini, tapi tempat lain tak jamin susah. Batu kayak gini aja, guys, susah, guys. Ya apalagi beribu-ribu macam, bahkan ribuan macam batu di Kebumen ya di ini. Maka dari itu, bagi sebagian orang ya pecinta batu tapi tidak punya lokasi atau daerahnya tidak menghasilkan batu, itu menimbulkan suatu keinginan atau keirian tersendiri dalam tanda kutip. Sangat senang lah melihat pembolongan-pembolongan saya, tempatnya yang sungguh kaya raya. Wow, kita nemu apa iki? Wow, ini batu kayak karnelian. Wih, warnanya ada merah. Oke, kita masukin saja. Ini dari jenis bisa karnelian, bisa kuarsa. Ini batunya tunggal udah berbentuk seperti ini, bagus banget. Nih, ya, selalu nemu, selalu ada yang baru, selalu ada gajah. Ini apa lagi nih? Coba kita lihat. Wow, ini ur-ur biasa, guys. Oke. Ini kita masukin kantong aja ya. Terus ada lagi ini di sini, kita nggak perlu jauh-jauh. Nah, ini batu bertali air kayak gini harus selalu diteliti. Ini batu aneh. Wow, ini batu apa? Ini kayak meteor batunya. Tapi nggak tahu ini nempel apa enggak, nggak tahu. Tapi kayaknya nggak nempel. Masalahnya berat jenisnya agak berbeda. Ini tergolong ringan. Nah, oke, kita jalan lagi. Oh, ini guys. Ini. Nah, ini batu. Coba saya cek dulu ya. Ini batu kemungkinan dari Suseki. Ya, apa dari jenis pusar bumi. Ini kayak gini, istimewa, mantap, jos. Ini dari jenis kayak bisa jadi pusar bumi, guys. Tinggal kita telaten aja atau beruntung aja, karena selatnya ini agak melebar-lebar. Kalau selatnya searah agak simetris itu kita ambil. Tapi bagaimanapun juga ini juga bagus buat hiasan. Seperti itu, kita jalan lagi. Wow, ini batu kayak gini pernah saya videokan lokasi cara nenek penghasilnya ya, sungai penghasilnya. Ini merah ini, siapa tahu ini sebuah karnelian merah ini. Kalau merah kayak gini, wow, ini jasper, guys. Jaspernya juga unik, ini batu jasper kayak serat kayu. Ini namanya hati ayam. Oke, masukin kantong aja. Ini sungai-sungai kecil udah mengalir fix ya. Ini musim penghujan, karena waktunya juga udah masuk Oktober. Itu udah harusnya, memang kemarau udah selesai harusnya, dan penghujan ini aslinya itu datang lebih cepat daripada seharusnya. Tapi nggak apa-apa, itu merupakan sebuah berkah tersendiri. Yang penting tidak datang langsung besar. Jadi ketika musim kemarau terus musim penghujan, itu langsung dalam porsi intensitas yang sangat tinggi airnya, itu akan banyak bencana alam. Tapi kalau sedikit demi sedikit itu ya insya Allah akan aman-aman saja. Ini sesuatu yang saya pikirkan sebelum saya airin. Kalau saya udah tahu ini apa, menurut Anda apa? Wah, udah terendam air ya. Oke, kita nemukan lagi suatu batu yang keren dan mantap sekali ya. Ini adalah sebuah batu rhodonite. Bisa juga di lab ini mau sit bisa, dari jenis giok juga. Dan ini juga terkenal dengan doreng army. Nah, batunya seperti ini kita nemu bahan tunggal. Alhamdulillah sekali. Ini kecil, guys, tapi ini bagus. Dan ini ketika dipoles ini sangat indah ya. Nah, ini mantap sekali. Ada kuning, ada putih, ada hitam, ada hijau. Nah, oke, kita masukin kantong. Yo, orang umum pok.
dewekan uring review kira seru-seru guys, seru-seru beneran wong gemblung. Ini nggak enak aja itu. Wow, kita nemu sebuah jasper sidik jari kemungkinan besar nih. Ini ketika ini kondisinya kering, ini akan susah ditemukan. Tapi ketika ini berair sedikit saja atau gerimis ketika bolang, itu batunya kayak sudah glowing. Tadinya bedakan pupuran pakai pupur parem. Ini glowing semua udah. Alhamdulillah. Ini kita buat, lihat. Ini sebuah jasper fingerprint, saya berharap, karena memang ini benar dari jenis fingerprint. Cuman urat sidik jarinya ini kurang tegas ya. Tapi ini bagus guys. Ini kayak gini aja, ini bagus. Ini yang namanya jasper. Nah, jasper fingerprint kapan-kapan kita bahas. Batuan itu sangat laris di pasaran luar negeri, seperti halnya ocean jasper. Tapi nggak tahu buat apa. Mereka para pecinta jasper dari mancanegara itu kadang kesukaannya juga berbeda. Karakteristik kesukaannya dengan warga-warga plus 62. Ya, kalau plus 62 lebih cenderung ke multicolor. Kalau mereka itu cenderung ke apa ya? Nah, kayak yang disukai sekarang yaitu fingerprint dan ocean jasper. Ocean jasper sendiri itu kalau nggak salah itu ya diberi nama oleh orang luar ya, bukan orang Indonesia. Dan itu ternyata keluar di Kebumen dan Purbalingga, yaitu yang namanya dari sini itu namanya batu telur kodok. Seperti itulah bunyinya. Oke, ini pating kletis-kletis sudah mulai pada jatuh hujannya. Padahal mulut saya itu masih sangat semangat untuk mereview batuan di sini, guys. Ini kita nemu batu kayak gini. Nah, ini mau jadi tapak jalak timbul tapi nggak jadi. Aduh, jangan. Oke, kita buang saja. Ini hijau-hijau apa ternyata batu wadas kenang lumut. Wadas saja direview di sini. Nah, ini merah-merah, ini merah-merah, ini apa? Ini enak sekali. Semoga hujannya nggak semakin besar ya. Karena kalau semakin besar akan menunda perjalanan saya dalam pembolangan. Ini udah gerimis ini. Nah, itu udah kelihatan gerimis. Tuh, Jan. Ini konten nikmat sekali padahal ini. Konsentrasi saya full di sini, sedang full-fullnya. Jadi mata sambil mereview itu sambil lihat-lihat yang lain. Jadi kadang mohon maaf apabila ketika nge-review ini nggak fokus pas tengah loh videonya. Nah, ini lagi full banget karena di samping saya lagi free atau lagi bener-bener niat banget di sini. Juga ini tempatnya mendukung guys. Ini kena air kayak gini, ini yang setepi-tepi jadi terlihat jelas. Nah, ini ada hijau-hijau. Apakah sebuah giok di sini? Wow, ini kita nemu giok kayaknya guys. Ini guys, nih ini kita coba tompel. Ini baru kanggu ini martilnya. Apa giok ini ya guys? Atau kuarsa ya, nanti saya sambil teliti ya guys. Semoga hujannya nggak semakin besar. Ini batu apa ya? Wow. Ya, ini merupakan sebuah jenis kuarsa hijau. Kenapa kuarsa hijau ini udah sangat mirip-mirip dengan giok, tapi untuk karakteristik dan bentuk-bentuk eksklusif giok ini tidak memenuhi syarat. Contohnya kenapa ini saya tahu ini kuarsa. Satu, hasil semplakan giok ini biasanya lebih tebal-tebal gelombangnya. Kedua, dia itu seakan lebih kristal tapi lebih menggaram. Kalau giok itu lebih kristal tapi lebih mengapur. Jadi giok itu kristal tapi ketika dipukul ini seakan-akan ini kayak kapur loh guys. Jadi warna putih debunya itu ketika diairin dia kayak susu. Nah, kalau ini kristalnya kayak gini, ini kan putih. Nah, pecahannya ini ciri khas kuarsa. Ketika diairin ini akan jernih dan hilang. Nah, kalau giok putih kayak gini, diairin kayak gini, ini kayak susu, malik jadi seperti cairan susu atau mengapur kita menyebutnya. Tapi biarpun kayak gini, ini kuarsanya bagus ya. Kuarsa hijau kayak gini juga susah ditemukan. Tapi mau bagaimanapun juga ini tetap kuarsa seperti itu. Ini bagi pembolang yang awam atau bukannya awam aja, ini pembolang yang itu juga suka sekali karena ini tembusnya plong. Oke, tapi sama saya tak tinggal saja, nggak apa-apa. Enak bok, ya enak. Nemu main-main ditinggal itu, kadang ada yang protes kayak gitu. Ya memang gitu guys. Kita bawa pulang sesuai kemampuan saja. Ini batu kuarsa yang ada ininya, ada sismika atau semacam kayak
Tapi bagus ini urutnya, kayak silika-silikanya. Oke, kita buang saja. Tuh lihat mendung guys. Nah, mendungnya wis kempel-kempel koyong ini. Tapi tetap semangat. Walaupun ini hujan, saya akan menepi mencoba mencari gubuk yang ada di sini karena ternyata di sini ada gubuk-gubukan kecil. Setelah itu saya nunggu terang juga dan sambil melihat kondisi sungai juga. Oke, kita lanjut. Ini sendirian guys di sini guys. Nih. Keren bok, sangar lah. Kayak pendekar baja hitam bok. Lambini ireng, ketune ireng, katoke ireng, komprang maning. Wis kayak wong ngepol pokoknya. Nah, ini kita lihat ini. Nih. Jelas enggak guys? Nah, batunya bermotif-motif seperti aliran air atau kita nyebutnya sebagai pamor banyu mili atau seperti air mengalir. Batu ini terdiri mungkin antara mineral silika atau sismika. Nah, batu ini biasa disebut sebagai bulu monyet. Batu ini itu merupakan sebuah dasar sungai di sungai-sungai tertentu di atas Sungai Lukulo. Dan ketika membentuk suatu seperti ini, jumlahnya agak lebih besar, itu bisa dijadikan sebuah hiasan atau polesan. Nah, ini ciri khas batuan Lukulo seperti ini guys. Banyak sekali yang menjadi endemik atau ciri khas batuan Lukulo. Salah satunya adalah batuan-batuan seperti ini. Nah, ini kita dongkel-dongkel ya di sekitaran guguran-guguran sungainya. Oke, kita sambil jalan di sini. Wow, ini ada sarang garnet guys. Nah, ini kita cuci dulu. Sarang garnet seperti apa? Udah sering saya sebutkan sarang garnet. Ada yang besar, ada yang kecil. Semua itu tergantung wilayah dan tempatnya. Nah, yang Anda lihat ini batuan mirip sekali dengan bulu monyet, tapi dia lebih hitam dan lebih padat atau serat bulunya itu nggak terlihat jelas. Dan di dalam batu itu ketika kita amati, ini guys, nanti saya fokus. Nah, ini terlihat ada merah-merah titik-titik kecil. Itulah yang dinamakan garnet. Maka dari itu batu ini dinamakan sarang garnet karena sejatinya garnet memang berada di dalam batu, seperti halnya batu temunggul. Anda belum pernah lihat batu temunggul? Suatu saat akan saya tunjukkan. Ini sarang garnet ini kalau yang gede, sarangnya garnetnya yang gede-gede itu akan memiliki nilai eksotisme yang lebih tinggi daripada yang kecil. Karena yang gede juga lebih susah. Seperti itu. Nah, ini batuan sarang garnet. Oke, kita taruh saja lagi di sini. Semoga hujan nggak semakin besar ya, biar kita bolangnya lebih puas. Nih, kita nge-review di sini aja dengan teliti karena bener-bener saya ini agak semangat loh, semangat di dalam hati ketika bolang udah lama nggak kesini lagi itu semangatnya berdebu-debu sehingga jelasinnya juga lebih jelas ya guys dari yang biasa. Nah, ini ada tali airnya kayak gini. Ini ada kalsedon ini. Ini yang namanya kalsedon. Kalsedon itu menjadi tali air sebuah batu, itu kalsedon. Kalsedon itu bisa berupa serat kura, serat Sulaiman. Sulaiman itu merupakan anakan dari kalsedon. Bisa juga mos agate atau badar lumut, bisa juga yang lain. Sejatinya batu kalsedon itu batu kristal bening ya. Batu kristal bening tapi yang bukan dari jenis kuarsa. Tuh. Oke, kita jalan. Ini tadi kita udah lewat sini tapi kita nggak nyari, kita sengaja mocok ke sana dulu. Nah, kayak gitu kan. Oke, kita jalan. Oke, kita lanjut. Oh, ini dulu nih. Siapa tahu ini bisa direview. Ini batu apakah gerangan? Warnanya hijau. Seperti giok, tapi ini bukan kuarsa yang pastinya. Oh, ini dari jenis batu apa ya? Asbes guys. Saya menyebutnya asbes. Batunya konturnya mirip asbes persis. Warnanya hijau, lebih padat dan tidak tembus. Seperti itu. Biasanya batu itu sebagai sarang garnet biasanya. Ini ada batu merah. Dan ini merupakan sebuah batu rijang yang telah terpecah dari induknya. Induk rijang itu besar-besar banget guys. Batu rijang itu sendiri merupakan batu dasar lautan atau dalam kedalaman lautan sekitar 400 meter apa 4 kilo ya. Nah, itu
Nah, itulah salah satu bukti bahwa ketika pegunungan atau sungai ada batu ricangnya, berarti dulu-dulunya sungai itu merupakan dasar lautan atau dalam kedalaman lautan yang menyembul. Maka dari itu salah satu referensi atau bukti bahwa karang sambung itu sendiri merupakan dasar samudra yang tersingkap atau yang menyembul ke atas menjadi sebuah pegunungan, yaitu merupakan salah satunya adalah batuan-batuan rijang. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Sambil ngomong ini saya matanya sambil jelalatan loh guys, nggak fokus sama HP. Masalahnya biar menemukan hal-hal baru. Oke, kita udah mulai habis setengah ya. Oke, kita lanjut. Ya, woyo. Sampai juga dimana di bagian saya itu harus selalu waspada dan hati-hati, karena ternyata air ini udah makin naik ternyata guys, dari tadi awal kita kesini. Nah, ini airnya makin naik, berarti di atas sedang hujan. Kenapa hati-hati? Saya berada di tengah dan udah terhimpit kanan kiri air. Ketika ini besar setengah meter saja, saya sudah pasti nggak bisa bergerak di sini, dan harus selalu lihat atasnya ya. Karena air bandang kayak gini ini nggak langsung udah nggak ada rumputnya, atau biasanya kalau banjir bandang itu tanda-tandanya kan ada sampah-sampah ya. Kalau ini udah nggak ada sampahnya guys. Ini nih, ini jasper merah. Jadi kalau udah kayak gini, ketika banjir datang itu udah nggak ada sampahnya lagi, udah nggak ada petunjuk untuk tambah besar. Kalau masih belum coklat airnya itu biasanya sampah besar terus banjir gede. Kalau kayak gini udah nggak ada guys. Jadi benar-benar harus melihat debit air di sekeliling. Takut-takutnya ketika bolang lagi asik-asiknya itu tahu-taunya Anda udah berada di tengah-tengah air, dan itu resikonya udah tahu sendirilah. Resikonya sangat mengerikan ya. Lebih baik sayang nyawa daripada sayang batu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita kesini aja lagi ya, nyari aman. Ini airnya coklat. Woyo coklat. Terus pada madang turun guys. Saya ngomong serius, kayak profesor kayak gini ngomong. Tapi ngomong-ngomong yang mendengarkan udah pada madang apa belum ini? Takutnya ini ngomongkan terus yang mendengarkan malah pada belum madang, akhirnya pada tidur ya. Wah, nggak menyimak ini guys, payah lah. Nih di sini. Di sini saya nggak melihat ada batuan-batuan yang baru, karena yang menyusun sungai ini belum kena banjir gede kayaknya ini guys. Kalau udah kena banjir gede ini pasti akan terbolak-balik dan jadi baru. Ini seperti dulu masih ajek ini, nggak ada yang baru-baru ini. Oke, ini batu apa ini? Batu apa ya? Kayak giok tak? Coba tak airin. Nih sungainya keren. Ada hijau-hijau giok guys. Ada lagi tuh. Nah itu saya maksud. Oh ini sarang garnet guys. Tapi ini model sarang garnet yang motif. Ini kalau nemu besar bentuknya kayak gini bagus. Sarang garnet motif. Ini saya nyari di dekat air aja yang jelas. Ini ada batu kuarsa, tapi kuarsa ini udah campur jasper, jadi berat. Buang. Ini kita nemu giok lagi di sini. Nah gioknya kecil. Nah ini giok. Ini masih golongan giok muda. Kita taruh lagi. Ini kita nemu lagi. Ini mirip giok tapi ini sejatinya dari jenis sakis ya. Sakis itu batuan yang bersap-sap, ini garis-garisnya lembut ini. Kalau dilihat dari sini kelihatan WhatsAppnya. Hujan guys. Oh alah, ini makin hujan ini. Ini saya ngerekam pakai HP. Jadi gimana lagi kalau hujan nggak bisa tahan, nggak seperti GoPro. GoPro-nya sengep-sengep, baterainya ngedrop semua. GoPro-nya udah tua mungkin ya. Oke, kita lanjut. Ini udah pada gerimis guys. Apakah saya harus mengakhiri konten yang sangat menyenangkan ini, proses ini, padahal saya belum menyelesaikan satu pelataran? Tapi ada tapinya. Demi keamanan dan keselamatan itu ya kita harus bisa memutuskan ya, antara kita lanjut dan kita harus ngiup dulu. Ini nanti dulu ngiupnya apa lanjutnya. Ini seperti bater besi merah tapi ini dengan nempel ya guys. Oke, kita buang saja.
Dan selalu kita jalan-jalan di tepian aja dulu biar lebih dekat dengan air dan batunya lebih terlihat jelas. Seperti itulah bunyinya. Makin gede guys, hujannya guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Anda lihat sendiri bahwa ini memang hujannya makin gede. Akan selalu ada gajah lain daripada yang lain dan selalu yang woyo-woyo. Tempat ini masih sangat bagus dan potensial untuk kita bolangin. Apalagi nanti kita nunggu ada banjir besar, kita akan kesini lagi. Bersama channel saya Master Golden, saya selalu doakan Anda untuk selalu agar dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Ini udah basah semua. Woyo woyo, lanjut, kabur, ayo kabur.